Hujan turun bukan untuk membersihkan, tapi menyembunyikan niat busuk. Di trotoar basah itu, Raina memungut Bram, seorang gelandangan tua, seperti memungut mainan rusak untuk diperbaiki demi kepuasan batinnya sendiri. Ia memberinya makan dan atap, bukan karena cinta kasih, tapi karena sensasi menjadi penyelamat. Namun, Raina tidak sadar bahwa mangsanya adalah predator yang jauh lebih buas. Ketika mobil mewah hitam berhenti di depan tokonya seminggu kemudian, dan gelandangan itu keluar dengan setelan jas seharga jutaan, Raina sadar ia telah masuk perangkap. Apa yang terjadi ketika kebaikan palsu bertemu dengan kekuasaan tanpa ampun? Apakah Raina akan bertobat? Atau justru menjual jiwanya demi ambisi? Inilah kisah tentang harga sebuah kemunafikan. Hujan di kota ini tidak pernah turun untuk membersihkan, melainkan untuk menyembunyikan kekotoran di balik genangan air keruh. Pagi itu, suasana jalanan terasa bermusuhan. Orang-orang berlalu lalang dengan payung yang mereka jadikan tameng, bukan hanya dari air, tapi dari kontak mata dengan sesama manusia. Di sudut trotoar yang luput dari cahaya matahari, Raina berdiri mematung. Bukan karena ia peduli, tapi karena ia sedang bosan dengan rutinitasnya yang menyedihkan sebagai penjaga toko buku yang nyaris bangkrut. Di bawah kanopi toko yang tutup, tergeletak sesosok manusia yang tampak seperti tumpukan sampah basah. Itu Bram. Raina mengamatinya bukan dengan rasa iba murni yang sering digembar-gemborkan dalam dongeng, melainkan dengan rasa penasaran seorang anak kecil yang menemukan serangga sekarat. Ada kepuasan aneh yang muncul di dada Raina, perasaan superioritas. Bahwa ia, yang hidupnya pas-pasan dan sering merasa gagal, setidaknya masih lebih baik dari pria tua menyedihkan ini. "Pak," panggil Raina. Suaranya datar, tanpa getaran emosi yang berlebihan. Pria itu membuka mata. Tatapannya tidak kosong seperti gelandangan pada umumnya. Ada kilatan analitis di sana, seolah ia sedang memindai nilai pasar dari sepatu Raina. "Haus?" desisnya. Suaranya berat, penuh manipulasi yang halus. Raina bergerak. Ia membeli air mineral dan roti termurah di warung seberang. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia ingin memastikan hierarki tetap terjaga. Pemberi dan penerima. Saat ia kembali dan menyodorkan botol itu, Bram meminumnya dengan cara yang terlalu sopan untuk orang yang kelaparan. Tidak ada tetesan air yang tumpah. Raina merasa sedikit kecewa. Ia mengharapkan pemandangan yang lebih dramatis, sesuatu yang membuatnya merasa lebih heroik. "Nama saya Raina," ucapnya, mencoba memancing rasa terima kasih. "Bram," jawab pria itu singkat. Ia tidak menunduk, ia menatap lurus ke mata Raina. "Kau tidak takut aku orang jahat?" Pertanyaan itu menohok. Raina tersenyum tipis, senyum yang ia latih di depan cermin untuk terlihat manis. "Orang jahat biasanya tidak terlihat menyedihkan, Pak." Kalimat itu adalah sebuah penghinaan yang dibungkus kepedulian. Bram tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan kertas pasir. Hujan semakin deras. Raina melirik jam tangannya. Ia bisa saja pergi, meninggalkan perbuatan baik hari itu sebagai satu centang di daftar validasi dirinya. Namun, ada dorongan egois yang lebih besar. Ia ingin memiliki proyek. Sesuatu yang bisa ia perbaiki untuk membuktikan bahwa dirinya berguna. "Ikut saya," perintah Raina, "bukan tawaran. Kontrakan saya dekat. Bapak bisa mati kalau di sini terus." Bram menatapnya lama, seolah sedang menghitung risiko investasi. Kemudian, ia mengangguk perlahan. Raina memapah pria itu. Baunya menyengat, campuran keringat dan aspal basah. Namun Raina menahannya. Dalam kepalanya, ia sedang membayangkan narasi yang akan ia tulis di buku hariannya nanti malam. "Hari ini, aku menyelamatkan satu nyawa, saat dunia lain berpaling." Itu adalah narkoba bagi jiwanya yang kesepian. Ia tidak sadar, saat Bram berjalan di sampingnya, pria tua itu tersenyum miring, seakan dialah yang baru saja mendapatkan mangsa. Membawa orang asing ke dalam ruang pribadi adalah bentuk perjudian tertinggi, dan Raina meletakkan semua taruhannya di atas meja. Kontrakan Raina yang sempit, berukuran 3 kali 4 meter, seketika terasa sesak dengan kehadiran Bram. Raina memperlakukan Bram bukan sebagai tamu, melainkan sebagai objek rehabilitasi. Ia menyiapkan air hangat, handuk bekas, dan pakaian almarhum ayahnya dengan efisiensi seorang perawat rumah sakit jiwa.
Bersihkan diri Bapak. Jangan sampai airnya membasahi lantai kamar mandi, instruksi Raina tegas. Ia ingin mengontrol kekacauan ini. Saat Bram keluar dari kamar mandi, transformasi itu terjadi. Di balik kotoran yang luruh, terlihat postur tubuh yang tegap. Bram duduk di kursi rotan usang di sudut ruangan, mengamati sekeliling kamar Raina dengan tatapan yang terlalu tajam. Ia melihat tumpukan buku motivasi diri, mie instan di lemari, dan dinding yang catnya mengelupas. "Kau hidup sendirian?" tanya Bram sambil menerima mangkuk bubur. "Pilihan hidup," jawab Raina defensif, padahal kenyataannya tidak ada yang betah bersamanya. "Makanlah." Selama 3 hari berikutnya, sebuah rutinitas aneh terbentuk. Raina berangkat kerja di toko buku, meninggalkan Bram terkunci di dalam kontrakannya. Ia beralasan demi keamanan Bram, padahal jauh di lubuk hatinya, Raina takut mainan barunya kabur. Ia menikmati perasaan memiliki seseorang yang bergantung padanya. Saat pulang kerja, Raina akan bercerita panjang lebar tentang betapa bodohnya pelanggan toko buku atau betapa kejamnya dunia, menjadikan Bram sebagai tong sampah emosionalnya. Bram mendengarkan. Namun, ia tidak pasif. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. "Kenapa kau menolongku, Raina? Apa karena kau baik? Atau karena kau butuh merasa lebih tinggi dari seseorang?" tanya Bram pada suatu malam, saat hujan kembali turun. Raina tersentak. Piring yang sedang ia cuci berdenting keras. "Bapak tidak tahu terima kasih. Orang lain mungkin sudah membiarkan Bapak mati. Kematian adalah takdir. Menunda kematian orang lain demi ego sendiri adalah bentuk kesombongan," balas Bram tenang, sambil membalik halaman koran bekas yang ia temukan. "Kau tidak menolongku karena kau peduli padaku. Kau bahkan tidak bertanya tentang masa laluku, keluargaku, atau kenapa aku jatuh miskin. Kau hanya menikmati peran sebagai penyelamat." Darah Raina mendesir panas. Ia ingin marah, ingin mengusir orang tua ini. Tapi kata-kata Bram menghantam tepat di ulu hati kebenarannya. Raina memang tidak pernah bertanya. Baginya, Bram hanyalah properti cerita sedih tanpa identitas yang jelas. Namun, rasa penasaran mulai muncul. Raina melihat Bram memperbaiki keran air yang bocor dengan teknik yang sangat presisi, lalu melihatnya menulis sesuatu di secari kertas tisu dengan gaya tulisan sambung yang elegan dan penuh otoritas. "Siapa Bapak sebenarnya?" tanya Raina curiga. Bram tersenyum, senyum yang penuh teka-teki. "Aku hanyalah cermin, Raina. Apa yang kau lihat padaku adalah pantulan dirimu sendiri." Ketegangan di ruangan itu menebal, bukan ketakutan fisik, melainkan ketakutan psikologis akan terungkapnya topeng Raina. 1 minggu berlalu. Raina mulai terbiasa dengan dinamika kuasa yang aneh ini. Ia merasa telah menjinakkan Bram. Namun, pada hari ke-8, ilusi kontrol itu hancur berkeping-keping. Saat Raina pulang kerja dengan membawa sekantong jeruk, hadiah kecil untuk peliharaannya, pintu kontrakannya tidak terkunci. Ruangan itu kosong. Rapi, bersih, dan menakutkan. Kursi rotan itu kosong. Pakaian ayahnya terlipat sempurna di atas meja, membentuk sudut siku-siku yang presisi. Tidak ada barang yang hilang, kecuali kehadiran Bram. Raina merasakan sesak napas. Bukan karena rindu, tapi karena perasaan ditinggalkan. Bagaimana beraninya dia pergi tanpa izin, pikir Raina. Setelah semua yang kulakukan, di atas tumpukan pakaian itu, ada secari kertas. Tulisan tangan yang sama, tegak dan dominan. "Terima kasih untuk air dan atapnya. Eksperimen tahap 1 selesai. Kau lulus tes kepedulian, tapi gagal dalam tes ketulusan. Namun, dunia butuh orang sepertimu, orang yang melakukan hal benar untuk alasan yang salah. Tetaplah di toko buku besok sore. Jangan pulang cepat." Raina meremas kertas itu. Marah. Ia merasa dipermainkan. "Eksperimen?" gumamnya. Dia pikir dia siapa? Rasa penghinaan itu membakar dadanya. Ia merasa seperti orang bodoh yang ditipu oleh pengemis jalanan. Malam itu Raina tidak bisa tidur. Ia membayangkan skenario terburuk. Bram adalah buronan, atau orang gila jenius, atau mungkin penipu ulung. Keesokan harinya di toko buku,
Waktu berjalan sangat lambat. Raina melayani pembeli dengan kasar, pikirannya melayang pada pesan di kertas itu. Jangan pulang cepat, apa yang akan terjadi? Apakah Bram akan datang membawa polisi? Atau menagih utang? Pukul 5 sore, langit berubah menjadi jingga kemerahan, warna luka yang mengering. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan toko buku kecil itu. Bukan mobil biasa, tapi jenis kendaraan yang harganya bisa membeli seluruh blok ruko di daerah itu. Suara mesinnya begitu halus, hampir seperti bisikan hantu. Jantung Raina berpacu. Seorang sopir berseragam turun, membuka pintu penumpang belakang dengan gerakan teatrikal. Dari dalam kegelapan kabin mobil, keluarlah sosok itu. Itu Bram. Tapi bukan Bram yang ia kenal. Janggut liarnya telah dipangkas rapi, menyisakan garis maskulin yang tegas. Pakaian lusuhnya berganti dengan setelan jas abu-abu arang yang dijahit sempurna mengikuti bentuk tubuhnya, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Bram melangkah masuk ke dalam toko. Lonceng pintu berbunyi, terdengar seperti lonceng dimulainya ronde tinju. Para pelanggan lain menyingkir secara naluriah, memberi jalan pada predator puncak ini. Bram berdiri di hadapan meja kasir, menatap Raina yang terpaku dengan mulut setengah terbuka. Tidak ada senyum ramah. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. "Selamat sore, Raina," sapa Bram. Suaranya bukan lagi suara serak orang sakit, tapi bariton seorang komandan. "Sudah waktunya kita bicara jujur. Tentang siapa yang sebenarnya menolong siapa." Raina merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Ia ingin lari ke ruang belakang, tapi kakinya dipaku oleh tatapan Bram. Bu Ninik, pemilik toko, muncul dari balik rak dengan wajah pucat, seolah mengenali siapa pria yang berdiri di sana. Pak Bramantio," cicit Bu Ninik, suaranya gemetar. "Pemilik Arta Pustaka Group." Dunia Raina runtuh. Arta Pustaka adalah raksasa media, perusahaan yang menguasai distribusi buku di seluruh negeri, tempat yang pernah menolak lamaran kerja Raina 3 kali dengan surat penolakan otomatis. Pria yang ia suruh tidur di lantai, dan ia beri makan sisa roti, adalah salah satu orang terkaya di industri ini. "Beri kami waktu, Bu Ninik," perintah Bram tanpa menoleh. Bu Ninik mengangguk cepat dan menghilang, meninggalkan Raina sendirian di kandang singa. "Jadi, ini semua lelucon buat Bapak." Raina akhirnya bersuara, getaran marah bercampur malu memenuhi nadanya. "Bapak pura-pura miskin hanya untuk menertawakan orang seperti saya." Bram tertawa pelan, suara yang bergema dingin di ruangan sempit itu. "Lelucon? Tidak, Raina. Ini riset. Saya sedang menulis buku baru tentang ilusi altruisme. Tentang bagaimana manusia modern menggunakan kebaikan sebagai mata uang untuk membeli rasa aman dan superioritas moral." Bram melangkah mendekat, meletakkan tangannya di atas meja kasir. Jam tangan mewah di pergelang anannya berkilau mengejek. "Selama 1 minggu, saya mengamatimu. Kau tidak pernah bertanya apa yang saya butuhkan. Kau memberikan apa yang menurutmu pantas kau berikan. Kau memberiku baju bekas ayahmu bukan karena itu cocok untukku, tapi karena kau ingin menyingkirkan kenangan ayahmu yang menyakitkan, bukan?" Raina terdiam. Rahasia kecilnya terbongkar. Ia memang membenci baju-baju itu. Tapi Bram melanjutkan, nada suaranya berubah menjadi negosiasi bisnis. "Saya tidak peduli dengan motifmu. Di dunia bisnis, hasil lebih penting daripada niat. Kau memberiku tempat tinggal, kau memberiku makan, dan kau menjaga rahasia keberadaanku. Kau memiliki ambisi, Raina. Saya melihat caramu menata pelanggan kaya dengan iri. Saya melihat caramu mengatur buku-buku ini dengan obsesif." Bram mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya. Amplop itu terlihat mahal, berwarna krem dengan tinta emas. "Saya tidak butuh uang ganti rugi Bapak," tolak Raina, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya yang koyak. "Ini bukan uang ganti rugi," potong Bram tajam. "Ini kontrak kerja. Saya memecat asisten pribadi saya yang terlalu lembek. Saya butuh seseorang yang tega. Seseorang yang bisa melakukan hal baik dengan dingin dan efisien, seperti caramu merawat gelandangan tanpa melibatkan perasaan yang tidak perlu." Raina menatap amplop itu.
Tawaran itu adalah penghinaan sekaligus impian terliarnya. Menjadi asisten Bramantio berarti akses ke kekuasaan, uang, dan status yang selama ini ia idamkan. Tapi itu juga berarti mengakui bahwa kebaikannya selama ini adalah palsu. Bahwa ia bukan orang suci, melainkan oportunis. Jika kau ambil amplop ini, kau mengakui bahwa kau sama sepertiku, bisik Bram, matanya menantang. Bahwa kita tidak menolong orang karena cinta, tapi karena kita butuh mereka untuk menopang ego kita. Jadi, Raina, siapa dirimu sebenarnya? Penjaga toko buku yang naif, atau pemain di liga besar? Raina menatap amplop krem di atas meja kaca itu seolah benda tersebut adalah bom waktu. Suara hujan di luar toko mulai turun lagi, mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Namun, romantisme itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah realitas brutal. Raina mengulurkan tangannya, ujung jarinya menyentuh tekstur kertas yang mahal itu. Dalam kepalanya, dua suara berdebat. Suara pertama adalah moralitas yang diajarkan ibunya, untuk menolak dan melempar amplop itu ke wajah Bram. Suara kedua adalah suara perutnya yang lapar akan kesuksesan, suara tagihan kontrakan yang menunggak, dan suara kepahitan melihat teman-temannya yang pamer kesuksesan di media sosial. Raina mengambil amplop itu. Ia tidak membukanya, hanya menggenggamnya erat. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Tanyanya. Suaranya tidak lagi bergetar. Suara itu dingin, sama dinginnya dengan hujan di luar. Bram tersenyum lebar, kali ini senyum yang tulus, seolah ia baru saja menemukan mitra kriminal yang sepadan. Kau akan mengelola yayasan sosialku. Kita akan membuat program bantuan untuk tunawisma. Kita akan memotret mereka, menulis kisah sedih mereka, dan menjualnya ke publik untuk menaikkan citra perusahaan. Kau tahu persis bagaimana rasanya menjadi penyelamat, bukan? Gunakan rasa itu. Jual rasa itu. Ironi itu menampar Raina dengan keras. Ia akan dibayar mahal untuk memanipulasi kemiskinan, persis seperti yang ia lakukan pada Bram dalam skala kecil, namun kali ini dalam skala industri. Ia akan menjadi arsitek dari penderitaan yang dikemas indah. Saya terima, kata Raina. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada ambisi yang menyala redup. Bram mengangguk puas. Selamat datang di dunia nyata, Raina. Mobil di depan akan mengantarmu ke apartemen barumu. Tinggalkan kontrakan kumuh itu. Kau tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang baik di sana. Raina berjalan keluar dari toko buku, meninggalkan Bu Ninik yang melongo kebingungan. Saat ia masuk ke dalam mobil mewah itu, aroma kulit jok yang mahal menyergap hidungnya, menghapus sisa bau hujan dan debu. Mobil melaju membelah kemacetan, memisahkan Raina dari dunia lamanya. Raina melihat ke kaca spion. Ia melihat bayangan dirinya. Ia tidak lagi melihat gadis yang menolong pria tua di pinggir jalan. Ia melihat seseorang yang baru saja menjual jiwanya dengan harga yang sangat pantas. Di kursi belakang mobil yang nyaman, Raina membuka buku catatan kecilnya, mencoret kalimat, orang baik akan selalu menang, dan menggantinya dengan tulisan baru, orang menang adalah mereka yang berani membuang topeng kebaikannya. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan yang kosong. Bram benar. Altruisme adalah ilusi. Dan Raina baru saja menjadi pesulap yang paling mahir di panggung sandiwara ini. Hujan di luar terus turun, membasuh jejak-jejak kemanusiaan yang tertinggal di trotoar, menyisakan ambisi yang telanjang dan tak termaafkan. Raina akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya, bukan sebagai orang suci, melainkan sebagai mitra bisnis yang dingin dalam sandiwara sosial milik Bram. Ia memilih menanggalkan topeng kebaikan palsunya dan menerima tawaran untuk memonetisasi kemiskinan demi kekayaan dan status, membuktikan bahwa baginya, altruisme hanyalah ilusi yang kalah telak oleh ambisi. Kisah ini menjadi tamparan keras dan pengingat bagi kita untuk selalu memeriksa niat di dalam hati. Apakah kita menolong sesama karena ketulusan murni mengharap ridho Tuhan, atau sekadar memberi makan ego agar merasa lebih mulia dari orang lain? Cerita ini adalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin untuk membedah sisi gelap psikologi manusia dan dinamika sosial kita. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga detik terakhir.